Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah KDT Jawa Barat Bapak Kiai Haji Atar Abdul Ghaffar. Yang saya hormati Bapak Dandim sahabat saya, Dandim 0616 Indramayu, Bapak Letkol Yanwar Setiagana. Yang saya hormati Kabag Perencanaan Polres Indramayu Bapak Kompol Sunardi SHMH. Yang saya hormati asisten daerah dan para kepala perangkat daerah terkait di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Indramayu Bapak Haji Askuri beserta seluruh jajarannya, segenap Dewan Pengurus anak cabang FKDT se-Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati rekan-rekan media serta para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Kita berkumpul dalam keadaan aman, nyaman. Banyak orang yang tempatnya aman dan nyaman tapi nggak sehat. Banyak orang yang sehat tapi di tempat yang tidak aman. Nah, ini suatu anugerah dari Allah yang luar biasa. Kita berkumpul dalam keadaan sehat dan aman dan nyaman. Ada Pak Dandi merasa aman saya Pak, Masya Allah. Hari ini tadi pelantikan teman-teman pengurus tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat kecamatan, Masya Allah. Pak Dandim, ini katanya kumpul bersama calon penghuni surga Pak. Saya tadi ngobrol sekilas sebentar sama Bapak Kiai Haji, Bapak Atep. Saya sempat nanya, jadi ini sebenarnya siapa ini orang-orang ini? Saya nanya gitu kan, dijawab singkat oleh beliau ini adalah para guru-guru yang mengajarkan agama. Betul nggih? Masya Allah, ngajarin agama. Saya iri dan cemburu pada ibu bapak. Berarti nanti kalau ibu bapak sudah tidak ada di dunia ini, amal ibadahnya ngalir terus Bapak Ibu. Itulah yang sebenarnya harta yang dibawa sampai harta ilmu. Saya punya apapun, barang apapun, yaitu selesai di dunia. Tapi ketika kita punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anak-anak didik kita, Masya Allah, setiap huruf Al-Quran yang dibaca oleh murid Bapak Ibu sekalian, Ibu dapat pahalanya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Pada ingat gak kira-kira berapa muridnya Ibu Bapak? Udah ngajar berapa anak? Lupa? Masya Allah gitu. Saya tadi tanya, yang diajar apa aja Pak? Akhlak, Quran, hadis, fikih, terutama akidah. Ibu bapak menanamkan, mengajarkan akidah kepada anak-anak. Masya Allah, kalau tertanam di hati mereka dan mereka berjalan di muka bumi ini dengan akidah yang hakiki, yakin, tauhid yang bahwa la ilaha illallah, itu sudah luar biasa itu. Belum lagi nanti akhlaknya. Manusia yang baik itu adalah akhlaknya yang baik. Saya ketemu sama ibu bapak, mungkin ibu bapak ketemu sama saya, tidak akan terlalu ingat saya pakai sepatu merek apa, saya pakai belt merek apa, tapi ibu bapak akan ingat bagaimana sikap saya terhadap ibu bapak. Berarti akhlak yang akan diingat. Akhlak harus jaga ibu bapak. Akhlak. Itu adalah perhiasan yang luar biasa, akhlak. Dalam tata cara beribadah, ibu bapak mengajarkan fikih, tata caranya, bukan untuk diperdebatkan, tapi itu diajarkan. Punya mazhab yang berbeda-beda, fikihnya dikasih tahu. Kita tahu memang rukun Islam itu syahadat, sholat. Tahu nggak cara sholat itu seperti apa? Tahu nggak cara berpuasa? Tahu nggak cara kita berhadas, mensucikan diri? Anda sholat tapi kalau Anda masih hadas, masih belum suci, ya nggak beres juga. Ibu bapak ngajarin itu ilmu fikih. Islam adalah suatu agama yang sempurna, insya Allah Bapak Ibu. Diajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua dikasih tahu caranya. Punten, sampai cara kita maaf sekali membersihkan hajat kita dikasih tahu detail sekali. Dan ibu bapak ngajarin itu.
Ya Allah Bu, Pak, sudah dinanti di surga sana Ibu Bapak. Amin. Jadi dunia ini memang tidak adil. Karena kalau dunia ini adil, maka surga tidak menarik lagi Bu. Allah itu Maliki Yaumiddin, menguasai rajanya hari akhir. Maliki Yaumiddin, menguasai hari akhir itu. Buat apa hari akhir? Yaitu hari keadilan. Karena dunia tidak adil, maka Allah Maha Adil. Tuhan tidak adil, kenapa saya sudah baik tapi saya miskin terus? Memang dunia tidak adil, makanya Allah ciptakan hari keadilan. Banyak orang-orang baik, guru-guru yang baik, tapi hidupnya masih dengan honor 50.000 satu bulan. Ya betul. Tidak adil itu. Tapi insya Allah Ibu Bapak akan merasakan bahwa insya Allah mungkin 50.000 satu bulan, tapi harta Ibu Bapak di akhirat nanti itu banyak sekali. Amin ya Allah. Sebenarnya mau masuk situ Pak, saya ngomong masuk situ. Jadi saya selaku mungkin kuasa anggaran ya Pak, ingin Pak, karena visi-visi kami itu kan depannya itu R Pak, religius. Jadi sebelum kita bicara lain-lain, Pak Tep, sebelum kita bicara lain-lain itu, yang penting manusia ini benar dulu, religius dulu. Percuma kita membangun suatu peradaban megah kalau orang yang tidak religius, ya peradaban itu akan rapuh. Membangun peradaban, dia membangun akidahnya, akhlaknya, itu kita bangun. Dan di sini kan pengajarnya untuk yang level SD ya. Ibu Bapak, saya itu diajarkan betapa banyak doa-doa waktu masih kecil, doa-doa hafalan surat juz amma gitu. Itu ketika saya hafalkan ketika saya masih SD, itu hafalnya sampai sekarang Pak. Tapi yang saya hafalkan, saya kemarin sempat menghafalkan surat Ar-Rahman, itu beberapa hilang-hilang gitu loh. Karena kan Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ketukar-tukar gitu kan. Ya. Karena banyak sekali gitu loh. Betapa nikmat Tuhanmu yang mana kayak kau dustakan. Saya mendustakan banyak nikmat Allah. Astagfirullah. Tapi ketika yang diajarkan adalah waktu saya masih SD, jadi saya pernah diajarkan surat Al-Ala itu Sabihisma. Besok hafalan surat, akan ada hafalan surat Sabisma. Guru saya itu ustazah namanya Ibu Khilwah, semoga Allah beri keberkahan pada beliau. Itu saya nggak bisa lupa. Jadi waktu itu saya merasa ketemu Ibu Khilwah itu, aduh ini belum hafal surat Sabisma gitu kan gitu. Jadi saya pokoknya harus hafal ya. Pas saya ngapalin, alhamdulillah sampai sekarang itu saya hafal itu. Padahal kadang-kadang jarang saya bacakan. Artinya kalau tidak membuat membanding-bandingkan, tapi pengalaman saya pribadi, ketika kita mengajarkan agama di level SD, TK, SD, itu insya Allah akan lebih panjang dipakainya sama anak-anak daripada yang belajarnya pas ada kuliah. Dan itu yang terjadi pada saya. Dan membudayakan akhlak, saya ingat pelajaran-pelajaran itu. Waktu saat itu saya punten kalau boleh jujur, saya sebel gitu Pak sama guru agama gitu kan. Beneran, saya pernah dijambak di sini nih, bukan di Jewer. Saya ingat betul sama namanya Pak Jimin. Ada pada saat itu saya marah gitu. Tapi setelah saya sudah beberapa waktu lalu saya di anggota DPR, saya datang lagi ke sekolah saya samperin, Bapak, terima kasih Pak. Kalau Bapak dulu nggak mengajarkan fikih sama saya mungkin nggak tahu caranya. Tetap banyak Pak teman-teman saya yang sudah selevel, orang sudah mulai dewasa lah gitu ya, udah banyak berbuat dosa, terus udah kaya, pengen tobat, gitu kan? Udah kaya pengen tobat, repot itu karena dia cara mandi wajib aja nggak tahu gitu loh. Belum lagi cara-cara yang lain. Sementara saya waktu kecil kan diajarkan. Jadi ya saya nakal juga pas gede jadi orang nggak bener juga. Tapi pas tobat udah tahu ilmunya gitu. Saya kasih tahu Bapak ini, Bapak kalau bukan ada Bapak dulu mungkin saya nggak tahu caranya untuk melakukan halal ilmu kefikihan, masya Allah. Nah Bapak Ibu, saya artinya sepakat bahwa guru madrasah itu harus disejahterakan. Betul.
gelontoran anggaran, saya lihat buku besar anggaran kita, uangnya nggak cukup, uangnya itu nggak cukup. Kita cari solusinya. Saya sampai gali lagi bagian keuangan di sini, namanya Pak Ahmad Sadali. Beliau salah satu pengurus masjid juga. Pak Ahmad Sadali, gimana caranya supaya guru-guru ngaji ini, guru-guru agama ini bisa mendapatkan kesejahteraan lebih? Dikutak-kutik, nggak ketemu angkanya gitu loh. Tapi akhirnya saya mau tekankan saja, pokoknya nggak boleh ada anak SD masuk ke SMP kalau nggak bisa ngaji. Betul. Itu harapan saya, akan banyak anak-anak di tempat-tempat lain yang akan dipaksakan oleh orang tuanya untuk ngaji. Dan yang bisa ngajar ngaji siapa di sini? Guru madrasah. Artinya kalau bicara mekanisme pasar, Pak Polisi, Pak Dandim, ketika banyak permintaan, maka akan didatangi gitu loh. Entah dalam bentuk rumah tahfiz ataupun ngajar secara private ataupun ngajar di madrasah. Ya kita tidak bertarif, tapi kan biasanya kan ada tuh anak-anak SD, anak-anak usia itu ngumpulin segenap dana lah gitu. Jadi itu akan kita formalkan. Jadi tidak boleh masuk SMP kalau tidak bisa baca Quran. Itu saya formalkan. Harapannya sambil saya nanti nyari uangnya buat anggaran Bapak Ibu sekalian, ini berjalan, sampingannya itu berjalan. Dan saya juga ingin mengedepankan juga supaya level SMP pun ada. Tadi namanya apa ya? Kalau SMP? Pustok. Jadi mungkin tidak full time, tapi mungkin seminggu 1 atau 2 hari gitu, untuk menambah porsi pendidikan agama. Jadi kalau misalnya ngajar agama, pendidikan agama di SMP kan paling cuma berapa jam gitu, 1 minggu ya, tapi ditambahkan lagi. Dan mungkin orang-orangnya adalah ya Bapak Ibu sekalian, bisa jadi gitu. Nanti ada mekanisme khusus yang membuat Bapak Ibu juga bisa datang ke SMP. Dan itu kan insya Allah ada, ya bukan honor ya, tapi ada itunya gitu. Saya serius untuk menangani masalah agama, masalah agama. Kita benahi dulu agamanya. Dan inilah ujung tombak, garda terdepan dalam saya tidak mempolitisir Ibu Bapak, tapi dilalahnya visi-visi kami itu ya religius di depannya. Jadi kami mohon bantuan, maka kami pun insya Allah mencoba membantu. Saya janji deh Pak, saya akan coba cari anggaran sebesar-besarnya untuk memenuhi berapa tadi? 13 miliar dari Bapak? 18 miliar ya? Berarti kurang 5 miliar ya? Tapi kalau ada Pak Sadeli atau siapa BKD dinas pendapatan harus kita kejar, nih Pak Asda, kita kejar gimana caranya kan itu. Salah satunya tentu akan kami ada punya banyak program-program percepatan pendapatan daerah, sehingga ketika uang asli daerahnya banyak, PAD pendapatan asli daerahnya banyak, maka ada keleluasan kita untuk bisa men-top up, menambahkan. Tidak seberapa, kami tahu Pak, uang ini tidak seberapa, tapi saya yakin Bapak Ibu ini melihatnya bahwa pengakuan dan apresiasi dari pemerintah. Mungkin seperti itu Ibu Bapak. Saya sekali lagi merasa bangga bisa dilibatkan di sini supaya kita bisa tetap terus bersinergi. Jangan sungkan Bapak untuk berkoordinasi pada kami juga. Ada mangga kalau ada arahan-arahan apa silakan gitu. Insya Allah Pemda Indramayu pro terhadap pembangunan manusia, terutama dari sisi keagamaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati berkenan tetap di atas panggung. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Ketua FKDT Provinsi Jawa Barat, Ketua FKDT Kabupaten Indramayu untuk penyerahan simbolis bantuan insentif guru madrasah diniyah tahmiliyah periode Januari-Maret 2025 sebesar 3.249.900.000 rupiah. 1, 2, 3. Oke. Halo Ki Ismail. Salam Pak.
Salam Pak. Siap. Jabat tangan Pak, mohon izin. Siap. Ya, 1, 2. Terima kasih Pak. Selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai simbolis syukuran hari lahir FKDT ke-13 tahun 2025. Untuk itu kami undang unsur koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Indramayu dan Asda 1 Setda dengan naik ke atas panggung. Ntar berikut aja set lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak.